Baik, 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 baik. Ya, selamat pagi. Kita mulai kuliah yang tadi pendahuluan ini yang pertama ya. Jadi enzim ini apa saya? Enzim ini adalah metabolisme karena kita ada dasarnya apa? Metabolisme reaksi ya. Semua reaksi kimia memerlukan bantuan tanpa enzim jaga metabolisme reaksi kimia kerja lambat. Jadi kalau kalau dia lambat itu lemas tubuh energi dengan bantuan enzim maka reaksinya akan seperti dengan hal-hal yang terjadi dalam reaksi kompleks banyak orang tidak setengah belajar. Tapi kalau nanti dia tapi kalau struktur apa kan sebenarnya bisa Izin mohon maaf Pak, ya, suaranya putus-putus Pak, nggak jelas dari tadi suaranya. Terima kasih. Jadi gimana ya? Tadi kedengarannya gimana? Yang di rumah tadi gimana? PPT-nya, kemudian audionya sudah bagus. Nah, apa jadi keluhannya tadi apa tadi di rumah? Permisi Pak, Ya, silakan. sepertinya harus mendekat ke arah komputer Pak, supaya suaranya lebih jelas terdengar Pak. Jadi saya duduk. Jadi begini. Ya, Iya kalau Pak, begini sudah kedengaran. lebih jelas. Oh, jadi pakai audio ini gitu ya. Ya, oke, ya sudah. Jadi duduk gitu ya, tak capek lah. Apakah nanti interaksi? Saya selalu sama masalah. Ya, jadi itu tadi ya pendahuluannya. Semua reaksi kimia dalam sel memerlukan enzim. Tanpa enzim tadi reaksi kimianya atau metabolisme nanti selanjutnya kita sebut agak lambat. Sering sekali eh, kita sudah membutuhkan dia sudah belum terjadi. Jadi kalau dulu di reaksi kimia katanya apa? Katalisator. Nah sekarang ini adalah biokatalisator. Ini karena terjadi dalam tubuh kita. Nah kira-kira itu pendahuluannya jadi supaya jelas dulu apa itu enzim. Jadi kalau lihat gambar ini yang sekarang di PowerPoint ini, nah itu ada enzim, ada substrat, ada katalisis. Jadi di celah itu, celah yang ini ya, kelihatan ya, nah, celah yang ini harus pas dengan substrat. Celahnya ada di mana? Celahnya ada di enzim. Sedangkan enzim itu adalah, ingat nanti ya, enzim itu adalah protein. Jadi semua sifat-sifat protein yang kita dulu belajar di blok 2 berlaku bagi enzim. Yang ngasih protein dulu saya juga kan. Nah, berlaku bagi enzim. Jadi manja gitu ya, bahwa dia sering terjadi denaturasi karena ada pH yang ekstrim, asam, basa,
terus garam, tekanan, nah, itu semua nanti mempengaruhi tubuh kita. Itu sebabnya maka kita jangan demam. Kalau kita demam, enzim kita akan terganggu, maka metabolisme akan terganggu. Jadi kalau 39, 40 kalau udah dewasa, itu banyak enzim yang terganggu. Jadi dia maksimal kerjanya di suhu tubuh 37 derajat Celcius. Itu maksimal kerja enzim. Itu kelihatannya pendolanya sudah cukup lah. Sudah selesai kita kuliah. Ini di mana? Ini di sini. Pindahnya di sini. Di laptop. Laptop sini ya. Ya, jadi apa yang kita pelajari hari ini? Komposisi, struktur, dan sifat-sifat dari enzim. Kemudian bagaimana enzim bekerja. Kemudian aktivitas enzimnya sendiri bagaimana. Apa saja yang mempengaruhi aktivitas dari enzim. Kemudian bagaimana pengaturan aktivitas tersebut. Nanti ada inhibitor, ada yang kompetitif dan sebagainya. Kemudian secara klinis apa sih keperluan enzim ini? Jadi contoh misalnya kalau kita dikatakan menderita hepatitis, ingat tadi ya bahwa enzim bekerja di dalam sel. Begitu enzimnya ada di luar sel, itu artinya ada gangguan terhadap sel. Maka nanti pada plasma kita lihat berapa kadar enzimnya. Kalau dia melebihi kadar yang seharusnya, itu tandanya sel sudah rusak. Kan yang kita katakan nanti hati sudah rusak. Karena ada gangguan, apakah virus, apakah bakteri, dan sebagainya. Kemudian, nah jadi kalau begitu apa itu enzim? Jadi suatu katalisator yang dapat meningkatkan kerja atau reaksi kimia tanpa dia sendiri tidak berubah dalam proses. Jadi itu yang kamu ingat dulu ya, katalisator. Bahwa awal dan akhir tetap sama, tetapi dia ikut dalam proses reaksi kimia. Jadi sama. Sebenarnya definisinya tinggal katalisator dan biokatalisator. Nah, itu definisi dari enzim. Kemudian tadi yang saya katakan, jadi semua organisme itu ada terdiri dari jaringan, dan jaringan itu terdiri dari sel-sel. Kemudian kalau kita bicara jaringan nanti itu histologi kan begitu ya. Kalau sel kita nanti bicara seluler, biologi molekuler dan sebagainya. Nah, jadi ini sel ini sangat erat hubungan dengan molekul-molekul karena dia tersusun dari reaksi kimia-kimia di unsur-unsur kimia. Khususnya nanti kita bicara tadi apa CHON, PS misalnya, ya asam amino itu yang penting. Jadi tersusun dari molekul-molekul, kemudian dalam molekul ini ada reaksi kimia. Nah, kemudian kalau kita perhatikan makanan yang kita konsumsi itu dicerna dulu dalam saluran pencernaan, kemudian di metabolisme dalam sel. Dan di sini, di metabolisme dalam sel inilah memerlukan enzim. Jadi, bagaimana kalau udah dicerna, kemudian tidak di metabolisme, tidak ada gunanya. Kan nanti ya kita ekspresi saja semua. Dikeluarkan aja semua dari tubuh tanpa nanti dapatkan nutrisi itu bermanfaat bagi tubuh. Kemudian, jadi metabolisme itu ada dua, katabolisme dan anabolisme. Jadi kalau bicara katabolisme dari besar ke kecil. Jadi contohnya glukosa yang kita konsumsi nanti itu harus berubah menjadi energi. Kemudian kelebihan itu namanya apa? Dari besar ke kecil itu namanya katabolisme. Nanti ingat, nanti seterusnya nanti cuma itu aja dibilang katabolisme atau anabolisme. Kemudian anabolisme itu dari kecil tadi ke besar lagi. Jadi contohnya apa tadi? Glukosa dirubah menjadi energi.
supaya energi itu bisa dimanfaatkan oleh sel. Selnya bisa berdenyut, begitu ya. Itu perlu energi. Kemudian kelebihan energi yang kita konsumsi, glukosa yang kita konsumsi kelebihan dalam arti masih masih apa tadi? Masih keseimbangan ya, masih seimbang. Kelebihannya itu disimpan dalam otot. Nah, reaksinya supaya dia tersimpan dalam otot atau dalam hati, gitu ya. Glukosa energi yang kelebihan itu atau glukosa yang berlebih yang belum sempat jadi energi itu dikembalikan lagi, disimpan menjadi glikogen di dalam hati atau di dalam otot. Berubah glukosa. Jadi proses ini dua-dua bisa berlangsung sekaligus dalam tubuh. Bukan berarti nanti kalau katabolisme selesai, enggak, pasti dua-dua bisa terjadi. Jelas ya, sampai situ dulu jelas ya. Jalan sini. Hah? Nah, sini udah jalan. Hmm. Tadi puasanya terlalu lama. Nah, itu memang harus dijaga benar. Tadi tubuh kita tidak boleh demam, tubuh kita tidak boleh kekurangan vitamin, tidak boleh kekurangan mineral, karena enzim akan bekerja
Harusnya ke sini aja ya dia. Iya di sini aja Pak. Mm-mm. Tadi di mana sih? Ini agak baik juga lah pakai itu. Pakai Tadi di sini ada. sini aja nggak apa-apa. Oke. Jadi nggak usah ke sini ya. Ya nggak usah sini. Tapi kamu belum Oh, usul sih. iya. Ini, ya, tapi suaranya di situ. Ya, suaranya di sini nggak apa-apa. 9.30 berapa tadi? 9.30. Nah ini belum hafal toggle-nya. Di sini ya? 7. Oke. Jadi nanti tampilannya langsung otomatis dari sini ke situ ya. Di Sini soal sini. Ya, coba kedengaran di rumah. Ya, di rumah. Kedengaran, Pak. Ya, oke, baik. Nah, ini teknologi canggih ini kadang-kadang terlalu canggih. Nah, tapi nggak jalan. Hah? Yang di mana ngeliat? Di sini. Belum jalan. Oh ini, oh ini. Oke. Ya sudah. Ya, oke, sini ada dia. Sudah ya? Ya, ya udah cepat-cepat aja udah. Nanti habis ini kamu kuliah dengan dokter dulu Pak, dokter Eka ya. Nah, nanti diusir nanti belum sempat kuis. Ya, oke. Jadi udah jelas ya tadi. Oke, ini tadi penjelasannya. Kemudian jadi tadi peran enzim itu sangat besar di dalam sel, dalam reaksi kimia. Jadi diatur oleh enzim. Nah, tanpa enzim reaksi kimia tidak akan terjadi atau lambat. Kalau kita saking lambatnya dikatakan tidak jadi, padahal sebenarnya ada tapi lambat sekali. Gitu ya. Jadi perhatikan semua aspek metabolisme sel dalam tubuh kita itu memerlukan enzim. Nah, kemudian kalau kita lihat ini penjelasannya, tanpa enzim energi yang dibutuhkan itu besar sekali, ya. Dengan enzim dia sangat efisien, sangat efisien. Yang merah ini lebih kecil energi Gibbs atau energi bebas yang dibutuhkan dalam reaksi metabolisme. Bandingkan dia tanpa ini
Permisi, Pak. Tidak ada suaranya, Pak, yang online. Air jadi terus lagi dipakai terus. Itu efektifnya. Sebagai katalisator, meskipun terlibat dalam reaksi, enzim dapat diperoleh kembali dari awal dan akhir. Strukturnya kompleks sehingga dapat diregulasi, dapat diatur dengan aturan-aturan tertentu nanti regulasi. Ya. Kemudian, di mana letak enzim dalam sel? Ada bermacam-macam letaknya. Ini nggak jalan. Kenapa nggak begini aja? Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Dari sini, ini dia zoom sendiri aja. Nggak bisa begitu. Ini kan, oh ini udah kelihatan. Kadang-kadang nanti lag lagi. Ya oke. Jadi enzim mitokondria itu nanti berhubungan dengan energi. Jadi nanti semua yang berhubungan dengan energi itu namanya enzim mitokondria. Kemudian enzim ribosomal itu kaitannya dengan produksi protein, sintesis protein. Enzim inti itu kaitannya dengan genetik DNA. Kemudian ada enzim lisosin, itu banyak di rumah nanti nggak kedengaran ya. Iya Pak, karena ininya mati. Iya. Jadi ya. tadi di sini. Ya oke. Ini nggak usah pakai ini. Mesin oke nggak apa-apa. Oke. Ya. Jadi nanti kamu lihatnya dari mana? Ya udah ya. Atau kamu buka aja zoomnya masing-masing. Ya, silakan. Ya. Nah, kemudian lokasinya tadi ini contohnya nanti ini PPT-nya kan nanti dikasih juga sama kamu ya.
Jadi nanti lokasinya tadi sudah saya sebut ya. Kemudian spesifik tadi, spesifik sangat tinggi tadi ya. Jadi dia memang benar-benar harus pas celah dan substrat, baru bisa terjadi metabolisme. Jadi itu yang saya katakan tadi, kalau kamu masih ingat kan protein itu terdiri dari beberapa ikatan. Yang utama adalah ikatan apa? Kovalen. Ada ikatan disulfida, ada ikatan van der Waals. Jadi ikatan kovalen itu rentan terjadi pemecahan, rentan terjadi gangguan. Maka kalau ikatan kovalen yang terganggu, pecah, maka strukturnya juga nanti berubah. Itu yang harus dijaga. Jadi benar-benar harus diperhatikan, kemudian berinteraksi dengan satu atau hanya satu atau hanya. Jadi hanya itu nggak boleh lebih dari 3, 2 gitu, rata-rata 2 gitu ya. Itu juga jarang sekali sebenarnya. Paling banyak adalah 1. Kalau ada 6 kelas reaksi utama nanti, ada 6 kelas reaksi utama yang terjadi pada reaksi metabolisme, dia cuma 1 reaksi bekerja. Di enzim itu hanya bekerja di 1 reaksi. Di reaksi lain dia tidak bekerja. Kemudian tadi spesifik saya sudah jelaskan tadi. Jadi tidak semua enzim bekerja dengan substrat, bekerja pada 1 substrat, 1 atau 2 tidak. Nah, kemudian laktosa berubah menjadi glukosa plus galaktosa, tadi ada enzimnya namanya laktase. Nanti kan kita lihat penamaannya juga, kamu sudah pernah dengar dulu di SMU ya, di SMA, bahwa substrat, nama substratnya ditambah di belakang ase. Laktosa jadi laktase, maltosa jadi maltase, amilum jadi amilase, tambah ase di belakangnya. Kemudian ada beberapa enzim tadi bekerja untuk heksosa, nanti glukosa dan fruktosa. Tetapi kemana dulu dia? Nah, ini nanti tergantung dengan harga KM. KM itu terkait dengan lebih senang kemana dia, afinitasnya lebih senang ke mana dulu, ke glukosa atau ke hekso atau ke fruktosa. Nah, begitu. Itu tergantung besar harga KM. Nanti yang itu bisa kita lihat di textbook. Semua harga KM dari substrat terhadap enzim bisa kita lihat. Jadi harga KM yang lebih kecil nanti lebih cepat dia bereaksi dengan enzim. Nah, ini tadi contoh yang berapa nih? Contoh glukosa 6P ini, enzimnya A, C, B, D ini enzimnya. Itu spesifiknya tadi. Jadi tidak semua. Jadi A itu apa? Glukosa 6PDH itu enzimnya. Jadi dia nanti glukosa 6P berubah menjadi GP gluconolacton itu dengan bantuan enzim glukosa 6PDH. Begitu. Jadi spesifik. Jadi A, B, C, D ini spesifik benar enzim. Ya. Nah, kemudian tadi ini kembali ke spesifik tadi, hanya untuk 1 substrat, contohnya urea, itu urease. Kemudian amilum tadi amilase. Nah, ada kespesifikan optik, ada kespesifikan golongan. Nah, ini lebih kompleks lagi kalau kita bicara optik dan golongan. D-alanin, gitu ya, DL gitu. Nah, itu kaitannya dengan kespesifikan optik. Jadi D-alanin, D-leucine, nah, itu kaitannya dengan optik. Kemudian golongan nanti ester semua nanti memerlukan enzim esterase. Golongan ester. Kemudian nanti lipid, trigliserid ya, perlu lipase. Lipid jadi lipase. Kemudian pepsin, tripsin ini memerlukan untuk ikatan peptida itu nanti kita sebut trivial ya. Ini tata namanya masih trivial, masih belum menggunakan dulu awal sekali, belum menggunakan standar internasional. Jadi tata namanya, jadi dulu awalnya tidak ada tata cara penulisan yang jelas. Dulu tidak jelas sebenarnya. Jadi itu yang kita sebut nama trivial tadi. Jadi pepsin, jadi dia pepsis. Nah, itu kan tidak ase gitu.
Pepsin harusnya apa? Pepsase misalnya, nggak begitu. Kemudian tripsin, kemudian ada lagi petialin, ada papain. Ini masih trivial, gitu. Tidak terlalu jelas dulu awalnya, tapi ini sudah jadi konvensi, sudah jadi kebiasaan. Jadi namanya tetap seperti itu. Nah, kemudian baru menurut nama sistematik dari International Union of Biochemistry itu adalah substrat plus ase. Nah, itu jadi contohnya, amilum jadi amilase, laktosa jadi laktase. Kemudian berdasarkan jenis ikatan kimia substrat itu plus ase. Jadi peptida, ikatan peptida jadi peptidase. Kemudian ester-ester tadi esterase. Kemudian berdasarkan jenis reaksi itu yang 6 kelas tadi. 6 kelas tadi transfer jadi transferase. Nah, itu reaksi pemindahan gugus. Kemudian ada aminotransferase, jadi transaminase. Nah, jadi itu semua nanti 6 kelas itu cuma satu enzimnya. Setiap reaksi dari 6 reaksi utama dari enzim itu cuma satu enzim bekerja di reaksi tersebut. Jadi nanti reaksi dari enzim dibagi dalam 6 kelas utama. Sebenarnya banyak reaksi, tapi yang utama 6. Dari 6 ini tiap kelas lagi terdiri dari 4 sampai 13 subkelas. Ini enzimnya cuma satu spesifik di reaksi kimia tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat tadi 6 kelas utama itu ya berdasarkan tipe reaksi di katalisis. Jadi misalnya oksidoreduktase, itu oksidasi reduksi reaksi ini. Kemudian transfer, itu jadi transferase. Hidrolitik, jadi kita pemecahan ini dengan adanya air dia pecah, hidrolase. Kemudian ada isomerase, isomer kan tahu ya. Kemudian ligase, ini ligase pemecahan ikatan rangka. Jadi 6 kelas utama ini sebenarnya reaksi yang terjadi pada enzim, tetapi setiap kelas dia enzimnya spesifik hanya satu. Kemudian nanti ini contoh penamaannya ya. Jadi ATP plus glukosa terjadi ADP plus D-glukosa 6P. Nanti pembacaan ini nanti kamu baca saja. Dan nanti kalau bagaimana bacanya nanti kalau penulisannya seperti ini caranya. Kemudian ya ini tadi ya 6 kelas tadi, oksidoreduktase, oksidasi reduksi. Kemudian transfer, ini mengkatalisis transfer gugus fungsional, bukan hidrogen tapi ya, jangan salah. Kemudian hidrolase tadi pemecahan, katalisis hidrolisis, ikatan ester, eter, peptida, glikosil, asam anhidrid, C dengan C, nah itu semua dipecah, nanti dipecah karena adanya air. Kemudian liase itu pemutusan gugus dari suatu substrat oleh mekanisme lain dari hidrolisa. Ya, termasuk ikatan rangkap di sini. Nah, kemudian isomer ini interkonversi ya, jadi konversi dari isomer optik tadi D menjadi L gitu tadi ya. Nah, itu nanti perlu enzim di situ. Nah, ligase ini penggabungan dua senyawa yang dikaitkan dengan pemutusan ikatan piroposfat pada ATP atau sejenis. Nah, ini ligase. Jadi 6 kelas utama ini reaksi yang terjadi pada metabolisme, setiap kelas enzimnya satu spesifik. Nah, kemudian bagaimana mekanisme kerja enzim? Jadi tadi ingat kembali protein terdiri dari asam amino. Jadi protein itu adalah susunan ikatan satu dengan yang lain asam amino baru terbentuk protein. Jadi kembali lagi kita lihat di protein, asam amino dalam larutan selalu berbentuk ion, tergantung pH larutan. Itu yang kita kemarin sebut, kalau dia tidak bermuatan, namanya apa kemarin? Titik isoelektrik. Di mana nanti muatannya sama dengan 0. Gitu ya? Masih kan ya? Jadi aktivitas katalitik enzim ini erat hubungannya dengan struktur enzim.
atau protein. Jadi aktivitasnya sangat erat kaitannya dengan struktur dari protein tersebut. Ada berapa protein strukturnya yang kemarin masih ingat? 4, begitu ya. Jadi primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Kuarterner nanti kaitannya dengan hemoglobin. Kalau nanti tersier itu kaitannya dengan hormon-hormon. Jadi itu semua. Maka ada ini pemahaman dari dasarnya dulu. Nanti jangan langsung tangkap ujungnya. Kalau tangkap ujungnya, dasarnya kita tidak ngerti, ya kita nggak bisa menghubungkan benang merahnya. Itu kesalahan yang kadang-kadang kita nggak memperhatikan, enzim tidak ngerti, reaksi protein tidak ngerti, sifat protein tidak ngerti, langsung bicara metabolisme, bingung jadinya. Nah, jadi itulah mulai makanya kita belajar protein dulu di kimia kemarin, gitu ya, lipid, karbohidrat, masuk lagi kita ke metabolisme. Nah, habis ini nanti kamu langsung bicara metabolisme lipid, karbohidrat, protein, mineral, nah, macam-macam nanti, bikin pusing. Ya, nah kemudian jadi molekul enzim itu sebenarnya besar karena protein dia besar sebenarnya. Jadi secara umum substrat kecil. Maka tadi celah yang kecil tadi di enzim itulah masuk substrat. Nah, kemudian jadi artinya kalau begitu tidak semua permukaan enzim itu bereaksi dengan substrat. Tidak semua. Jadi kalau kita bayangkan tadi enzimnya begini, misalnya bulat dengan benjol-benjolan begitu tadi, ya, satu celah itu tempat reaksi, tempat berikatan substrat dengan enzim. Maka yang lain itu bisa terganggu. Bisa terganggu. Itu tadi yang katakan tadi ya spesifik dan manja tadi ya. Jadi ada kalanya substrat ini, substrat yang tadi yang kita lihat di awal tadi, substrat itu awalnya pas, tapi karena ada gangguan dari sisi lain, maka kadang-kadang celah itu jadi berubah. Nah, celah berubah, maka substrat tidak bisa berikatan, tidak terjadi metabolisme. Ada kalanya juga awalnya celah itu tidak pas dengan substrat. Tapi dengan ada bantuan atau gangguan yang positif, kita bilangnya, gangguan positif, itu nanti kita sebut nanti enzim allosterik. Dengan ada gangguan dari sisi lain, justru substrat ini berubah, jadi pas. Celah enzim itu berubah jadi pas. Itu namanya nanti, apa yang mengganggu tadi? Mengganggu tapi mengganggu yang positif ya saya bilang tadi. Apa itu? Itulah tadi kofaktor dan koenzim. Itu kofaktor dan koenzimnya. Awalnya celahnya tidak pas, tapi sesudah diganggu jadi pas. Jadi pada tempat katalisis yang celah tadi ada 2 macam gugus di sini. Gugus apa? Pertama gugus pengikat enzim dengan substrat. Kedua gugus katalitik. Jadi supaya terjadi metabolisme, terjadi reaksi metabolisme atau percepatan. Nah, pengikatan substrat terjadi pada apa tadi? Tempat kegiatan itu kita sebut nanti active site. Kemudian atau nanti tempat katalisis kita sebut catalytic site. Halo, Mel? Kenapa, Mel? Ya. Pleno turunnya apa LED nih? LED aja, nanti awalnya kita penjelasan dulu tentang LED, kemudian sesudah itu nanti dipecah masing-masing diskusi, kemudian nanti sore siang mungkin kita pleno dalam iya nah LED bisa tuh Pak ya? khusus LED ya. Ya. Nanti DKPS-nya mungkin besoknya kali kalau memang nggak ini kan DKPS sudah clear kemarin kan. Kemarin udah clear itu DKPS, tinggal LED sekarang. Oke ya, Mel ya? Aku ngajar, Mel. Ya, makasih ya, Mel. Oke, Pak. Yo, Mel. Nah. Yo. Ini nasib kita ini.
akreditasi. Kita bulan 8 akreditasi PSPD. Jadi kalau akreditasinya turun nanti berdampak semua sama kita. Jadi kalau akreditasi turun, jadi B, spesialis-spesialis itu berhenti semua itu. Jadi dasarnya PSPD dulu. Makanya ini pontang-panting. Kalau spesialis yang datang asesornya cuma 2. Tapi kalau PSPD asesornya datang 5 orang. Aduh, pusing. Yang nggak dilihat, kadang-kadang dilihat jadinya. Jadi ini tergantung. Makanya lagi sibuk ini, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita berdoa aja yang terbaik. Karena memang baik kan selama ini pengajaran apa semua baik ya. Baik tidak? Walaupun kamu baru berapa? Belum setahun ya. Hampir setahun ya. Oke. Ya. Jadi nanti ada gugus apa tadi? Gugus pengikat dan gugus kataliti. Nah, itu nanti bagaimana nanti memiliki gugus reaktif itu, mengikat substrat, bagaimana cara mengikat yang memiliki gugus reaktif tadi dengan struktur 3 dimensi. Itu nanti kalau mau meneliti ke situ ribet itu. Bagaimana struktur 3 dimensi. Jadi simpel-simpel saja misalnya begini ya. Di dalam pepaya, daunnya atau pepayanya ada yang namanya enzim papain. Nah, enzim papain itu bisa mengempukkan daging. Nah, bagaimana mekanismenya itu? Nah, ribet itu. 3 dimensi, bagaimana kita menjelaskan? Ribet. Kemudian nanti di nanas ada bromelin. Nah, enzim bromelin itu juga sangat bermanfaat bagi tubuh. Nah, sebenarnya itulah tadi. Ya, kalau mau meneliti di biokimia itu banyak sekali sih. Nah, itu semua belum dibuktikan dengan reaksi-reaksi kimia dalam bentuk struktur yang bagaimana. Itu masih ribet, masih banyak yang belum kita tahu. Oke, lanjut ya. Nah, jadi gugus reaktif pada enzim, tadi ada gugus reaktif, oke. Kemudian jadi misalnya apa? Contohnya sistein itu mempunyai gugus reaktif SH. Kalau serin mempunyai gugus reaktif OH. Jadi ada gugus pengikat, ada gugus reaktif kan begitu tadi. Nah, itu semua dua-dua sekaligus bekerja. Dia sudah terikat, baru nanti terjadi gugus reaktif bekerja supaya terjadi katalisa. Nah, bagaimana kira-kira contohnya ini? Ini harusnya animasinya bagus. Jadi kalau kita lihat ini tadi ini yang namanya celah ya. Ini tadi active site tadi yang ini kelihatan ya. Nah, ini active site ini. Ini harus pas. Begitu pas baru dia terjadi metabolisme. Sesudah terjadi metabolisme dengan bantuan tadi gugus reaktif, dia mengeluarkan produk. Mengeluarkan produk, masuk lagi terus ini terus begitu. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, begitu terus. Itu kira-kira per detik 1 sampai 10.000 molekul yang terbentuk. Bayangkan. Per detik 1 sampai 10.000 molekul. Jadi kalau 10 detik saja terganggu, berapa molekul yang tidak terjadi gitu. Kalau tadi glukosa kita jadikan energi, kalau gangguan sedikit saja 10 detik saja terganggu, udah berapa energi yang terganggu? Kalau dia 1 sampai 10.000 molekul terbentuk. Jadi bisa kita bayangkan memang kompleks dan ya tadi harus benar-benar dijaga. Itulah sebabnya kita harus bugar. Kalau kita bugar perlu vitamin, perlu olahraga, perlu kita aktifkan sel-sel kita semua. Nah, kemudian ini kira-kira bagaimana kerja enzim tadi ya. Ini ya oke. Jadi kalau begini lebih senang di rumah kuliahnya kan begitu ya. Daripada luring, contohnya nggak bisa lihat. Ya oke, lihat di HP-nya aja nggak apa-apa ya. Nah, jadi ini contohnya nanti ada substrat apa H2O2. Nanti enzimnya katalase. Produknya nanti oksigen dan air. Kemudian starch, amilum. Nah, nanti amilase, produknya nanti maltose. Nah, begitu seterusnya. Protein, enzimnya pepsin, jadi terjadi peptida.
gitu ya. Fats itu nanti lipid ya, nanti lipase, nanti ada asam bebas produknya. Ini kira-kira tadi situs aktifnya tadi contohnya. Kenapa ini kok jadi? Ya, ini contoh situs aktifnya tadi. Jadi ini di sini dia situs aktifnya. Nah, baru masuk substrat terjadi reaksi metabolisme mengeluarkan produk. Terus terjadi seperti itu. Nah, ikatan situs aktif dengan substrat tadi itu ada dua teori yang menjelaskan. Yang pertama adalah yang dikatakan Fischer, nanti yang kedua Koslan. Jadi sama kita kalau bikin daftar pustaka kan, kalau ada kata Sinulinga yang disebutkan Sinulingganya terus kan begitu ya. Ini juga Emil Fischer, Emilnya nggak terkenal, Fischernya yang terkenal. Nah termasuk juga Daniel Koslan ini, Koslannya yang disebut-sebut karena menuliskan pustaka seperti itu. Nah maka ada dua bagaimana menjelaskan terjadinya reaksi di situs aktif itu dengan substrat, itu dia terjadi ikatan dulu ya. Itu modelnya pertama loop and key. Jadi kunci dan anak kunci dan kunci ya. Jadi kunci dan anak kunci. Kemudian nanti induce state. Dua metode itu bagaimana enzim bekerja. Dua teori itu Fischer dan Koslan. Kemudian nanti pada situs aktif dapat juga terikat, ada kalanya seperti saya bilang tadi, situsnya tidak pas, dengan masuk kofaktor, baru dia substratnya pas. Nah itu pentingnya tadi kofaktor. Awalnya tidak pas, jadi sesudah ada kofaktor, jadi bisa di pinggir itu alosterik, kalau dia langsung di situs aktifnya diganggu, kemudian jadi pas, itu namanya tetap juga alosterik, tapi bukan dari sisi jauh, tetapi dari mengganggu di sisi aktif, di situs aktif. Jadi kalau modelnya loop and key ini sebenarnya sederhana. Dia jadi enzim akan mengikat substrat tertentu karena sisi aktif dan substrat mempunyai struktur yang komplementer yang kaku, pas. Jadi kaku dia, itu udah nggak berubah kalau kaku kan gitu ya. Itu pas, itu modelnya apa namanya? Fischer, loop and key. Jadi bayangkan kalau anak kunci masuk ke kunci tidak pas, ya tidak terjadi, tidak bisa dibuka, tidak terjadi metabolisme, tidak terjadi reaksi kimia. Itu loop and key. Kemudian induced state itu Koslan. Jadi tadi awalnya tidak cocok karena ada gangguan, karena ada kofaktor, ada tambahan bantuan, maka pas. Itu namanya induced state Koslan. Nah, dua teori itu saja yang jadi berubah strukturnya sehingga sisi aktifnya cocok dengan substrat. Jadi berubahnya sisi aktif itu karena ada gangguan, ada tarik-menarik antara satu asam amino dengan asam amino yang lain, atau ada gangguan dengan ada tambahan kofaktor atau koenzim tadi, sehingga substrat jadi pas, berubah sisi aktifnya jadi berubah pas substratnya. Itu teori apa? Induced state. Satu Koslan, satu Fischer. Dua itu cuman teorinya. Terjadi bagaimana mekanisme kerja dari enzim. Nah, jelas kan sebenarnya? Jelas, itu harusnya jelas. Saya juga merasa jelas, tapi mudah-mudahan jelas gitu. Ya. Tapi kalau nanti dibikin kuis nggak jelas juga, ya berarti nggak dengarkan. Ngantuk kali ya, gitu ya. Nah, jadi saya nggak usah terlalu apalagi tentang teori Fischer, udah jelas itu tadi. Kemudian ini kira-kira yang teori dari loop and key tadi. Jadi ada kalanya juga loop and key ada. Jadi begini, jangan nanti salah. Jadi jangan seolah-olah kofaktor sama koenzim, mineral maupun vitamin seolah-olah hanya bekerja pada apa? Pada teori Koslan. Tidak juga. Di Fischer juga bisa juga masuk dulu dia. Awalnya tidak pas, masuk dulu tadi kofaktor, baru pas. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi itu tetap namanya masih teori anak kunci. Tapi ini kan makanya nanti kira-kira kalau
analoginya seperti ini. Kalau dia ini enggak, ini saya menjelaskan singkat ini. Kalau dia pas tadi awal, kalau pas langsung itu memang teori apa tadi? Fisher, kaku. Tapi ada kalanya dia begini pas masuk dulu tadi apa? Kofaktor. Jadi sesudah masuk kofaktor jadi kaku lagi dia, masuk substrat. Pas juga, itu Fisher juga. Gitu ya. Jadi jangan salah. Nah, kalau Koslan memang awalnya tidak pas, tapi karena ada gangguan tadi, tambahan kofaktor maupun koenzim mengganggu ikatannya. Jadi yang tadinya benar-benar tidak pas karena diganggu, ikatannya terganggu, akhirnya ada tarik-menarik sehingga berubah struktur dari celah itu, sehingga pas. Nah, jadi jangan nanti seolah-olah di dalam Fisher tidak ada kofaktor, tetap ada. Tapi dia hanya masuk saja supaya pas. Kalau yang tadi, kalau Koslan diganggu supaya celahnya berubah. Sebenarnya hampir dekat itu, hampir dekat ini. Jadi contohnya lebih jelas ini. Nah, gitu ya. Ini tadi ini pas, ini kaku. Ini Fisher. Kaku dia, masuk langsung. Ini gambarnya juga tidak terlalu pas ya, enggak ada pas ya. Ya gambarnya. Nah, masuk pas, ini Fisher. Langsung dia terjadi produk, masuk lagi terus, masuk terus begitu. Nah, ini Fisher. Nah, ini kalau indus Pitt Koslan, awalnya ini tidak pas, P-nya, fosfatnya di sini tidak pas, karena ada lisin dan metionin ini terjadi tarik menarik, tambah mendekat, ini berubah, celah yang ini berubah, celah fosfor ini berubah menjadi seperti ini, pas substratnya masuk. Nah, ini namanya tadi induced Pitt Koslan. Jadi komposisi dari enzim itu, komposisi kimia dari enzim itu ada yang simple protein, ada yang protein sederhana, ada yang protein konjugasi, konjugen. Nah, jadi ini apa? Kalau dibilang ini ingat ya nanti kalau dibilang apoenzim itu proteinnya belum aktif, apa enzimnya belum aktif, atau kita sebut protein inaktif. Itu namanya apoenzim. Masuk nanti koenzim dulu, masuk koenzim sehingga koenzim ini apa tadi? Vitamin. Nah, sebenarnya begitu ya, vitamin sebenarnya. Tapi kadang-kadang textbook itu macam-macam ya. Kadang-kadang bingung kita, kofaktor, koenzim, kofaktor, koenzim. Tapi ingat sajalah, kofaktor itu umumnya mineral, koenzim itu umumnya vitamin. Maka masuk dulu dia. Tadinya kan nggak pas nih. Tadinya nggak pas ini celah. Ini koenzim. Masuk dulu koenzim sehingga substratnya pas. Ini masih teori apa ini? Masih Fisher ini. Masih teorinya masih Fisher. Ya. Jadi ingat apoenzim, enzim yang belum aktif. Kemudian nanti ada koenzim, itu nanti gugus, kita sebut apa ini? Gugus prostetik. Gugus prostetik. Gugus prostetik itu ada dua, koenzim dan kofaktor. Koenzim dan kofaktor. Baru nanti begitu nanti koenzim dan apoenzim masuk, kemudian nanti pas dengan substrat, baru terjadi aktivitas atau reaksi metabolisme. Namanya apa? Holoenzim. Jadi enzim yang sudah aktif. Enzim yang sudah aktif. Jadi holoenzim itu bukan berarti, hati-hati ya, holoenzim itu bukan berarti enzim plus substrat, bukan. Holoenzim itu adalah apoenzim plus kofaktor. Itu holoenzim. Jadi bagaimana Pak kalau dia sudah berikatan namanya apa? Ya sudah terjadi metabolisme, terjadi
reaksi biokatalisator. Jadi bukan holoenzim itu. Holoenzim adalah apoenzim plus kofaktor atau koenzim. Oke. Kemudian, nah kira-kira nanti begitu ya. Jadi ada yang bilang nanti, kalau saya sih lebih setuju yang saya tampilkan ini kan, kofaktor adalah koenzim dan gugus prostetik. Sebenarnya dibalik. Gugus prostetik itu adalah koenzim dan kofaktor. Gugus prostetik. Tapi ada yang nuliskan seperti yang di slide ini. Kofaktor sama dengan adalah koenzim dan gugus prostetik. Nggak apa-apa, grup prostetik. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting kamu mengerti. Gugus prostetik itu kofaktor atau koenzim. Kofaktor, ada yang bilang kofaktor itu adalah koenzim dan gugus prostetik. Apa-apa dibalik-balik, yang penting kamu mengerti. Karena ada textbook nanti bilang gugus prostetik itu ada dua. Itu adalah koenzim dan kofaktor. Nah, ada textbook bilang kofaktor adalah koenzim dan gugus prostetik. Sama aja sih sebenarnya ini. Ini panahnya bolak-balik ya. Oke, jadi ini sederhananya seperti ini. Enzim nanti sederhana namanya protein. Kalau enzim yang conjugate sudah ada tambahan. Enzim dengan tambahan yang lain. Misalnya protein tadi dan bukan protein, ada gugus prostetik. Nah, kalau gambar yang ini kan dibikinnya apa? Gugus prostetik adalah anorganik dan kofaktor. Jadi kan ini yang benar, yang mana yang benar jadi? Kan sama ya, nggak tahu. Ya kan, kalau di foto ini gugus prostetik itu terdiri dari koenzim dan kofaktor. Sama aja lah sudah, ya. Ya, jadi organik dan koenzim. Nanti anorganik dengan itu sama dengan kofaktor. Jadi umumnya kalau namanya kofaktor itu mineral kan saya bilang tadi. Anorganik. Anorganik. Masih ingat kan organik dan anorganik, begitu ya. Anorganik umumnya mineral. Nah, hanya nanti di mineral ini ada namanya logam berat. Nah, logam berat itu justru mengganggu. Nah, justru mengganggu. Jadi logam berat itu merupakan inhibitor, menghambat kerja dari enzim. Logam berat ya, tapi logam yang kita sebut dulu waktu kamu diajari sama siapa? Bu Fatma, kalau nggak salah di blok 2 ya. Jadi mikromineral, trace mineral. Itu trace mineral itu sebenarnya kalau kelebihan dia itu logam berat juga sebenarnya dia, tapi karena dalam jumlah sedikit dia masih dibutuhkan. Nggak ada terganggu reaksi. Oke, itu ya. Nah, jadi kofaktor, oke, sudah tadi sejumlah enzim masih perlu senyawa, itu perlu kofaktor, enzim selainnya, oke. Ikatan enzim plus kofaktor itu ada yang kuat, itu namanya ikatan kovalen. Sebenarnya yang kuat itu apa? Ikatan apa? Nanti kamu ingat waktu kita di protein dulu. Ikatan apa yang paling kuat di dalam protein itu? Ada kan beberapa ikatan di situ. Ikatan kovalen. Jadi yang paling kuat kemarin ikatan hidrogen, jembatan hidrogen. Itu lebih sulit memutusnya. Lebih sulit memutusnya. Begitu dia sudah terputus, yang lain lebih ringan, lebih cepat lagi terputus. Nah, kemudian, jadi kalau ditanya, apa fungsi koenzim? Nah, fungsi koenzim sebagai zat perantara atau pembawa gugus-gugus, zat perantara. Zat perantara. Nah, itu fungsi koenzim, zat perantara. Pembawa gugus-gugus atau atom, elektron-elektron dipindahkan dalam reaksi enzimatik. Itu fungsi dari koenzim. Kemudian, nah itu tadi vitamin B, nanti macam-macam ya, TPP, NAD, PAD, piridoksal, koenzim A, nah semua ada nanti ini vitamin B aja banyak, vitamin B1, B2, B6, asam pantotenat, vitamin B12, asam folat. Nah, itu perlu sekali kita dengan vitamin B. Vitamin B banyak di mana? Nanti kamu belajarnya di gizi. Vitamin B banyak di mana? Di beras misalnya. Maka banyak makan beras. Jadi jangan makan karbohidrat ya. Kalau nggak gitu nanti vitamin B-nya kekurangan. Jadi itu namanya harus seimbang. Apapun jangan berlebih. Jadi kalau makan berlebih, olahraga juga harus berlebih.
supaya seimbang. Tetapi kan kasihan, ngapain makan banyak, nggak perlu olahraga banyak, begitu ya. Lebih bagus makan seimbang, yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kerja selnya tidak berat, energi yang digunakan untuk merubah makanan itu menjadi energi sedikit. Jadi ya itu nanti kamu belajar di gizi lagi, ya. Oke. Nah, jadi ini beberapa kofaktor. Nah, kofaktor misalnya Cu, Fe, kalium, magnesium, Mn, molibdat, nah semua. Nikel, selenium, Zn. Nah, Zn, siapa yang mau makan seng? Nggak ada yang mau makan seng, kan saya bilang. Tapi diperlukan dia sebagai kofaktor. Jadi kalau tidak, banyak ya, fungsi Zn juga banyak, dalam fungsi pertumbuhan juga banyak. Dalam ASI, kalau nggak ada Zn, nanti bayinya pasti akan mencret terus. Jadi semua ya itu yang kompleks tadi, makanya banyak hal yang belum kita ketahui. Kemudian ini contoh-contoh koenzim yang nanti dari pustaka ini saya copy dari pustaka. Jadi ada contoh-contohnya ini ya. Jadi ikatan antara enzim dengan logam itu yang kita sebut tadi metaloenzim. Nah, umumnya memang ikatan itu tidak terlalu kuat. Karena apa? Ikatan kovalen itu jauh lebih lemah dibandingkan dengan ikatan elektrovalen. Nah, ini dia ikatan kovalen dengan ikatan elektrovalen, ikatan ion. Nah, tidak terlalu kuat dia, lemah umumnya. Nah, jadi fungsi koenzim sudah. Tadi zat perantara kan begitu tadi. Kalau fungsi kofaktor itu ikut langsung pada proses katalisis. Itu bedanya. Kalau koenzim tadi perantara, kalau kofaktor ikut langsung pada proses katalisis. Jadi dia seolah-olah menyerupai gugus katalitik. Nah, dia juga sebagai penstabil juga tempat katalisis. Jadi kadang-kadang itu tadi yang saya bilang tadi. Kita bilang teori Fischer tadi, masuk dulu dia ke dalam kofaktornya, baru masuk substratnya. Nah, itu penstabil sebenarnya. Jadi tempat katalisis itu stabil, tidak berubah, jadi kaku kan tadi. Dengan adanya kofaktor jadi kaku dia, maka terjadi ikatan dengan substrat, itu teori Fischer tadi. Kemudian berikatan dengan sulfur dan nah, logam berat tadi saya katakan menghambat aktivitas enzim. Jadi Pb, Cu, Cd, Ag, Hg itu semua inhibitor. Tapi Zn inhibitor tidak? Tidak. Tapi logam berat enggak Zn? Logam berat sebenarnya. Tapi yang menjadi inhibitor hanya ini Pb, Cu, Cd, Ag, dan Ag. Itu yang logam berat yang mengganggu. Nah, kemudian ada yang namanya proenzim, zimogen. Jadi dia belum dalam bentuk enzim. Jadi nanti dia belum bisa menjadi apoenzim sebenarnya, belum apoenzim. Kalau apoenzim tadi enzim yang belum aktif. Nah, kalau proenzim ini dia belum menjadi enzim, Kenapa? Kalau dia menjadi enzim, ada kalanya dia bisa mengiritasi. Jadi dia begitu nanti diperlukan, baru dia berubah menjadi apoenzim. Nah, itu namanya apa? Proenzim atau zimogen. Ini kadang-kadang untuk melindungi dari proses autodigestif atau melindungi organ dari iritasi dan sebagainya. Nah, jadi contohnya apa? Enzim pencernaan, enzim untuk pembekuan darah, contohnya apa? Pepsinogen. Nah, untuk mengaktifkan pepsinogen perlu H atau enzim proteolitik. Jadi dia belum enzim aktif, masih inaktif, tadi masih belum apoenzim ya. Nah, dengan adanya H baru dia menjadi enzim. Nah, itu namanya apa? Proenzim. Atau zimogen. Ada isozim. Ini nanti kaitannya dengan isomer.
sifat sama tetapi berbeda bentuk, kan begitu isomer ya. Jadi sifatnya sama tapi rumus kimianya berbeda, kan begitu ya isomer kan gitu ya. Nah, itu contohnya laktat dihidrogenase ada 5 macam LDH itu. Jadi itu sebut isogim 1 sampai 5. Jadi ada isomer kita sebut, ini ada di sini isogim. Nah, ini contoh isogim laktat dihidrogenase. Bagaimana kecepatan reaksi enzim? Nah, kecepatan reaksi tadi saya katakan tadi. Umumnya setiap molekul enzim dapat mengubah 100 sampai 1000 molekul substrat menjadi produk setiap detiknya. Kan cepat sekali. 100 sampai 1000. Kalau saya bilang tadi 1 sampai 1000, ternyata 100 sampai 1000 per detik. Kalau 100 tidak, kalau paling minimal 100 tidak terjadi molekul, maka kebutuhan 100 itu udah sangat mengganggu tubuh kita, gitu ya. Jadi nanti jumlah molekul substrat yang dapat dirubah menjadi produk tadi masuk ke apoenzim, terjadi reaksi metabolisme, terjadi produk. Nah, itu reaksi itu menjadi produk itu kita sebut sebagai turnover number. Apa-apa, ini hanya sebut penyebutannya aja. Oke ya, ini cepat sekali. Substratnya terjadi, substrat berubah menjadi produk, cepat sekali. Jadi nanti kembali, habis ini nanti kan kita lihat. Kalau begitu, kita kan makan dirubah menjadi glukosa. Begitu ya, kita makan nanti karbohidrat kita makan dirubah menjadi glukosa. Glukosa nanti jadi energi dalam tubuh kita. Nah, bayangkan kalau misalnya tadi saya katakan energi nutrisi yang kita gunakan ini tidak dirubah, akan begitu. Jadi apa dia kalau tidak dirubah menjadi energi? Nah, ini yang bisa menjadi toksis dan sebagainya kalau terganggu dia. Jadi hati-hati masuk kita, harus kita selalu usahakan harus ada enzim supaya terjadi metabolisme. Jadi reaksi kinetika ini dijelaskan teorinya oleh Michael Menten. Intinya Menten mengatakan kecepatan pembentukan enzim substrat terjadi ikatan, itu kecepatan disosiasi itu kecepatan terikat maksudnya. Jadi itu bisa kita lihat dari persamaan ini, sehingga pada kesetimbangan nanti K1 kali konsentrasi E kali konsentrasi substrat sama dengan K1 plus K2 kali konsentrasi E dan substrat, enzim dan substrat. E itu maksudnya enzim ya. Maka dibuktikan oleh Michael Menten, ternyata yang paling bagus, paling efisien sebenarnya kerja dari enzim itu bila mana harga Km sama dengan satu substrat, konsentrasi substrat. Jadi paling bagus KM harga KM-nya itu kalau kita lihat nanti di textbook, harga KM ini bisa kita lihat. Yang paling bagus bila mana harga KM sama dengan harga substrat, konsentrasi substrat. Jadi kalau misalnya kita katakan harga KM-nya misalnya kalau dulu kita belajar 1 mol, maka sebaiknya konsentrasi substratnya juga 1 mol. Ini yang paling efisien. Jadi bagaimana kalau nanti harga KM-nya lebih besar dari S? Lebih besar dari S. Sebenarnya nggak apa-apa. Jadi nanti substrat yang lebih tinggi dengan harga E, harga KM lebih tinggi dia, masih terjadi sebenarnya reaksi. Cepat juga, tapi nanti ada batas tertentu, enzim tidak lagi mau menerima, karena dia belum sempat terjadi metabolisme, sudah datang. Jadi terganggu kan? Jadi kamu terbayang, masuk nutrisi. Belumlah selesai ini, udah datang lagi, mubazir, maka jangan terlalu banyak makan.
kita terlalu banyak makan bukan justru jadi ini, tapi dia jadi terganggu gitu. Jadi yang paling bagus ini tadi steady state-nya tadi, keseimbangan tadi, harga KM-nya sama dengan harga satu konsentrasi substrat. Jadi satu substrat sama dengan KM. Itu kecepatannya sama dengan setengah P maksimal. Itu paling bagus. Itu kata Michael Menton. Bagaimana kalau lebih? Nggak apa-apa, masih kerja tapi mubazir gitu, mubazir. Kecepatannya bukan tambah cepat. Tambah cepat tapi pada saat tertentu dia jadi mentok. Begitu mentok tidak lagi terjadi masuk ke tubuh kita, ini tidak di metabolisme, tidak di metabolisme. Bisa. Nah, ini harus hati-hati, jangan terlalu banyak makan, dibilang tadi nutrisi ya. Jadi bila harga konsentrasi substrat jauh lebih kecil dari KM, maka P berbanding lurus dengan S. Kecepatan berbanding lurus dengan konsentrasi substrat. Jadi bila konsentrasi substrat sama dengan KM, sehingga P-nya sama dengan kecepatannya setengah P maksimal. Bila harga konsentrasi S jauh lebih besar dari KM, maka P-nya P maksimal. Nah, ini teori Michael Menton. Jadi nanti dijelaskan seperti ini, KM dan setengah P maksimal dan P maksimal. Jadi kalau kita lihat, kamu bisa lihat ya, garis ini pas terakhir nanti di sini kecepatan P maksimal sudah tidak ini lagi, substratnya berapapun substratnya ditambah, kecepatan sudah maksimal, nggak ada lagi terjadi bertambah. Itu yang dikatakan tadi mubazir, ya. Oke. Jadi oleh karena itu KM itu konsentrasi substrat yang diperlukan agar reaksi katalisis efektif. Jadi tadi supaya efektif apa tadi? Harga KM sama dengan harga konsentrasi substrat. Jadi jumlah substrat dapat diubah per detik tadi. Nah, jadi nanti hati-hati, aktivitas enzim itu satuannya apa? Unit. Satuannya unit. Satu unit itu jumlah enzim yang melakukan katalis sehingga terjadi perubahan 1 mikron mol substrat per menit pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi kalau 25 derajat Celcius itu suhu kamar katanya. Suhu kamar di Eropa itu. Kalau suhu kamar kita bukan 25. Tapi bisa diatur dengan AC ini jadi 25 begitu ya. Jadi suhu kamar kita lebih. Jadi kita kadang-kadang textbook dibikin 25 itu suhu kamar katanya. Jadi kita ikut-ikutan suhu kamar. Tapi ingat suhu kamar itu 25 derajat Celcius ya. Apabila satu enzim bekerja lebih dari satu macam, maka harga KM untuk masing-masing substrat berbeda. Itu tadi yang saya katakan KM. Jadi makin kecil, ingat aja itu, makin kecil harga KM, makin kuat afinitasnya terhadap. Jadi heksokinase mempunyai, jadi enzim heksokinase contohnya tadi ini, dia lebih kuat berikatan dengan glukosa karena harga KM glukosa lebih kecil. Jadi makin kecil harga KM, makin kuat berikatan dengan enzim. Kalau ada beberapa substrat yang KM-nya berbeda-beda. Itu prinsipnya. Nah ini contohnya nanti dari textbook bisa kita lihat harga KM ini semua nanti enzim dan substrat kita bisa lihat KM-nya. Ya. Nah jadi apa yang mempengaruhi aktivitas enzim akhirnya? Kadar enzim. Ingat, 1, 2, kadar substrat. Jadi kamu sudah bisa menyimpulkannya. Kadar enzim yang banyak, kadar substratnya sedikit, kerja enzimnya efektif tidak? Ya mungkin tidak terlalu, tapi bekerja. Yang paling bagus tadi kadar enzim dan kadar substrat sama. Itu yang paling bagus, kecepatannya setengah P maksimal. Itu paling bagus. Kemudian kadar substrat makin banyak, bukan makin cepat, tapi pada saat tertentu dia masih makin stagnan. Nah, kemudian aktivator. Aktivator maksudnya apa di sini tadi? Koenzim dan kofaktor. Membantu, dia sangat dipengaruhi oleh adanya kofaktor atau koenzim. Kemudian inhibitor. Inhibitor menghambat kerja dari enzim, logam berat tadi. Atau yang mirip tadi. Dia tidak mengenal, enzim tidak mengenal substrat tersebut. Itu namanya kompetitif. Ya. Kemudian pH. pH yang
Jadi semua enzim bekerja pada pH tertentu. Ada yang bekerja pada pH asam, ada yang bekerja pada pH basa, ada yang bekerja pada pH netral. Jadi kalau kita bicara pencernaan nanti pH-nya jadi asam misalnya. Dia bekerja, pepsin misalnya bekerja pada pH asam. Kalau dia justru di pH basa, dia tidak bekerja. Kemudian suhu, suhu. Tekanan sebenarnya masuk juga ya. Suhu mempengaruhi kerja enzim, tekanan juga mempengaruhi kerja enzim. Nah, ini nanti gambarnya bagaimana dia mempengaruhi, nanti bisa dibaca sesuai dengan penjelasan saya tadi, ya. Nah, ini tadi laju maksimal, konsentrasinya P maksimal kalau substratnya terlalu banyak, nanti pada saat tertentu kecepatannya maksimal, dia sudah stuck. Nah, pengaruh pH tadi, pH terlalu tinggi dan rendah terjadi apa? Denaturasi. Kemudian pH mempengaruhi muatan enzim dan substrat. Nah, jadi pH itu bisa mempengaruhi konformasi. Konformasi itu apa? Perubahan dari struktur dari enzim. Terjadi konformasi. Nah, suhu meningkat, kecepatan awalnya meningkat, tetapi kalau terjadi denaturasi justru tidak terjadi reaksi enzimatik. Itu suhu ya. Nah, pH tadi, jadi pH mempunyai pH dan temperatur optimum. Jadi saya katakan tadi, enzim bekerja pada pH optimum 37 derajat Celcius. Itu optimum dia bekerja. pH-nya nanti tergantung dari sifat enzimnya. Ada yang di asam, ada yang di basa. Bagaimana kalau ekstrim? Denaturasi enzimnya. Ya. Jadi nanti lihat pepsin, tripsin. Nah, coba kalau lihat di sini, pepsin itu pada pH berapa nih? Kira-kira 4. Tripsin pada pH 6 misalnya. Kemudian alkalin itu sudah basa. Ini pH 8. Nah, ini contoh beberapa enzim bekerja dan laju reaksinya juga jadi maksimal kalau dia pada pH tertentu, pada pH pas. Nah, kita bicara inhibitor. Inhibitor itu bahan kimia yang mengurangi rata-rata reaksi enzim. Jadi tadi kan dikatakan bahwa enzim itu harus bekerja dengan substrat yang spesifik. Enzim itu bekerja spesifik, jadi harus pas. Kalau ada gangguan dia bisa terhambat. Itu namanya inhibitor. Jadi biasanya dia memblok kerja enzim, tapi enzimnya tidak rusak. Memblok saja, memblok berubah situsnya tadi, berubah celahnya. Maka tidak terjadi ikatan dengan substrat, tidak terjadi reaksi metabolisme. Nah, jadi banyak obat maupun racun merupakan inhibitor. Jadi begini, contohnya misalnya kalau kita katakan obat apa? Obat kolesterol, simvastatin atau ada banyak sekali, ropostatin, macam-macam sekarang. Dia menghambat sebenarnya obat ini menghambat supaya tidak terjadi metabolisme, supaya tidak berubah menjadi makanan yang kita gunakan itu tidak berubah menjadi kolesterol. Itu namanya obat inhibitor. Jadi simvastatin itu kerjanya seperti itu, menghambat obat itu, menghambat dari nutrisi itu berubah menjadi lipid misalnya, dihambat supaya tidak terjadi kolesterol. Itu kerja dari inhibitor obat. Kalau racun, contohnya apa? Kalau nyamuk kan disemprot, jangan sebut baygon ya, kalau baygon nanti jualan baygon gitu. Jadi insektisida misalnya, kita semprot insektisida, jadi asetilkolinnya tidak berubah, tidak mencair asetilkolinnya, tidak berubah, tidak pecah asetilkolinnya oleh enzim asetilkolin esterase. Jadi reaksinya reaksi esterase. Dihambat asetilkolinnya, jadi tidak berubah. Lama-lama asetilkolinnya jadi menumpuk dalam otot. Kemudian karena menumpuk asetilkolinnya, maka ototnya jadi kaku, matilah si nyamuk. Nah, itu namanya apa inhibitornya? Insektisida di situ. Itu inhibitornya. Gitu ya. Nah, inhibitor ini dibagi dua kelompok. Jadi enzim irreversible bisa balik lagi. Ada yang namanya enzim irreversible itu tidak bisa balik lagi. Ini apa? Cyanida, racun. Berubah selnya tidak bisa lagi udah langsung rusak selnya. Maka enzimnya rusak.
maka tidak terjadi lagi, bisa balik lagi kembali dia. Ini contohnya cyanida, ini enzim irreversible. Jadi jangan disebut enzim irreversible, enzim irreversible inhibitor. Nah, gitu ya. Jadi cyanida itu merupakan enzim yang irreversible, menghambat kerja dari enzim, sehingga enzimnya rusak atau secara kovalen pada sitokrom di mitokondria. Jadi tidak terjadi lagi energi di situ. Di mana nanti oksigen kan kamu harus ingat, reaksi oksidasi terbentuknya energi harus selalu memerlukan apa? Oksigen. Tanpa ada oksigen tidak akan terjadi reaksi oksidasi. Nah, jadi ini nanti berhubungan dengan transport elektron. Nah, jadi inhibitor irreversible itu menghambat ya di sisi aktif nanti. Jadi enzim menjadi inaktif secara permanen, itu irreversible. Nah, jadi contohnya ini DDT ini. Pokoknya insektisida ini. Ada juga penisilin, obat juga bisa menghambat. Nah, ini yang tadi saya contohkan asetilkolin yang tidak pecah menjadi astat dan kolin karena dihambat. Enzim asetilkolin esterasenya dihambat oleh insektisida tadi, sehingga asetilkolin tidak berubah menjadi astat dan kolin, maka menumpuklah asetilkolin di dalam ototnya jadi kaku, lama-lama jadi nyamuknya mati. Nah, ini kira-kira kerjanya tadi menghambat ya. Nah, ada yang inhibitor reversible. Tadi yang irreversible, ada yang reversible. Ada 3 macam dia, non-kompetitif, kompetitif, dan unkompetitif. Kalau non-kompetitif memang tidak ada kompetisi di situ. Jadi dia tidak ada kompetisi, jadi dia mempunyai struktur mirip dengan substrat. Maka tidak dikenal oleh enzim. Dia masuk karena mirip, maka tidak terjadi. Nah, seperti ini ya, ini contohnya. Mirip dia, jadi masuk tidak terjadi, tapi akhirnya substrat aslinya tidak masuk karena dia masuk yang mirip tadi. Nah, itu namanya apa? Non kompetitif. Nah, ada yang kompetitif, jadi dia kompetitif, mempunyai afinitas yang tinggi terhadap ion logam penyusun enzim. Nah, jadi senyawa penghambat untuk enzim yang mengandung Fe, jadi logamnya ya, yaitu dengan terjadi reaksi antara senyawa tersebut dengan ion Fe. Kamu ingat ya, dulu kita belajar di blok 2 kemarin, bahwa nanti di dalam reaksi itu logam-logam itu menentukan, kan begitu di dalam reaksi-reaksi. Jadi kalau kamu ingat dulu kita katakan ada logam-logam tertentu yang bereaksi. Misalnya katakan di dalam protein ada zat, dia senang bereaksi dengan zat ini, jadi mengganggu dia, gitu. Tetapi karena saking senangnya, kalau kita dulu belajar larutan, dia berikatan jadi justru lebih cepat larut, kan begitu kalau kemarin. Tapi kalau di sini enggak, dia mengganggu logamnya. Itu ya, jadi logam ini ternyata bereaksi dia. Ini sebenarnya kalau non-kompetitif ini dirusak sebenarnya. Dirusak apa? Celahnya tadi. Sehingga tidak pas. Inhibitor ini merusak sebenarnya. Tidak pas dia. Jadi contohnya seperti ini. Dia sering diganggu dari sisi jauh. Sisi jauh, inhibitor site. Sisi jauh dia diganggu sehingga struktur ini berubah, maka tidak pas. Kalau dia pas kan masuk nih. Ini kalau lihat gambar di sini ya, kamu nggak lihat soalnya, nggak tahu, ada di situ lihatnya. Jadi dia ini pas. Kalau diganggu dari sisi jauh, enzimnya celahnya jadi berubah. Kenapa? Karena ada logam yang mengganggu tadi. Nah, kemudian jadi itu kira-kira tadi kompetitif, non kompetitif itu menghambat struktur enzim rusak. Kalau unkompetitif, masing-masing bekerja sendiri-sendiri ya, tidak mengganggu, tapi dia bekerja sendiri-sendiri. Itu unkompetitif ya. Jadi ini kompetitif, ini non kompetitif, ini allosterik tadi,
Ini uncompetitive. Allosterik tadi mengganggu dari sisi jauh ya. Nah, ini tadi allosterik. Jadi enzim allosterik adalah enzim yang mempunyai dua bagian aktif, yaitu bagian aktif yang menangkap substrat dan bagian yang menangkap penghambat. Jadi dia tadi enzim tadi dari sisi jauh diganggu, dari sisi apa? Ini tadi enzim di sini celahnya dia diganggu dari sebelah-sebelahnya, begitulah. Dari sebelah-sebelah dari enzim itu diganggu dia. Jadi strukturnya berubah, tidak pas lagi, rusak, maka substrat tidak pas. Kira-kira begitu. Yang on kompetitif dia bekerja masing-masing. Jadi tidak ada yang terganggu sebenarnya. Slop KM-nya, Pmax-nya ini sejajar, yang berubah ya KM dan kecepatannya saja. Ini yang disebut nanti feedback inhibitor. Jadi terganggu pada saat tertentu dia masih masuk, saat tertentu dia rusak, jadi tidak terjadi lagi celah yang pas dengan substrat. Itu kita sebut nanti feedback inhibitor. Nah, bagaimana enzim pada diagnosa? Tadi sudah saya jelaskan awal tadi ya, bahwa enzim bekerja pada sel. Bila mana sel rusak, enzimnya akan keluar. Itu bisa didiagnosa besar enzim. Kalau kadar enzimnya melebihi dari normal, maka itu menandakan sel jadi rusak. Nah, itu sudah menyatakan ada kerusakan hati, ada gangguan hati, ada gangguan jantung, ada ini nanti kalau jantung CPK ya, kalau nanti infak itu LDH, bisa kita cek itu kadarnya di laboratorium. Kalau intinya enzim itu bekerja struktural, fungsional pada sel. Begitu ada di luar sel, itu artinya selnya sudah rusak. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi analisa enzim dalam serum darah bisa diperiksa. Jadi enzim secara normal tadi apa? Terkonsentrasi bekerja di dalam sel tadi. Lebih dari 50 enzim telah ditemukan dalam serum manusia pada praktek klinis rutin. Yang paling umum diantaranya tadi amilase, lipase, alkalin, fosfat, fosfatase asam, peptidase, transaminase. Nah, ini kira-kira. Nah, yang terakhir saya simpulkan bagaimana sifat dari enzim. Yang terakhir, enzim bersifat koloid. Karena enzim itu adalah protein. Maka semua sifat-sifat protein berlaku pada enzim. Luas permukaannya besar, maka dia bisa menghidrasi, kan begitu ya. Kemudian bersifat hidrofil, suka akan air, tetapi dia tidak larut, bukan larut, suka saja. Dapat bereaksi dengan senyawa asam maupun basa, kation maupun anion. Enzim sangat peka terhadap faktor-faktor yang menyebabkan denaturasi protein, misalnya suhu, pH, dan lain. Enzim dapat dipacu maupun dihambat aktivitasnya. Enzim merupakan biokatalisator, dalam jumlah sedikit memacu laju reaksi tanpa merubah keseimbangan reaksi. Enzim tidak ikut terlibat dalam reaksi, struktur enzim tetap baik sebelum maupun setelah reaksi berlangsung. Enzim bermolekul besar, enzim bersifat khas dan spesifik. Nah, itulah kesimpulan terakhir kita. Semua sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi dasar modal kamu belajar metabolisme lebih lanjut. Ya, oke. Jadi udah. Ya, oke. Sebentar kita kuis dulu sebentar. Kamu harus buka semua. Ini buka semua HP-nya. Kita ujian kuisnya pakai Google Form ya. Dulu. Jadi kamu lihatnya di mana?
Jadi belum ini ya. Oh itu nggak muncul ya? Saja kenapa itu ya? Saya lihat kenapa itu? Oh dikasih ke sesumnya Pak? Iya kenapa kok? Kok diam? Ya. Iya. Belum di stop screen kayaknya. Iya kali ya. Coba dilihat stop screen dulu. Ini tapi nggak begini. Saya ada di bawah sini. Iya makanya. Kalau nggak tuh keluar dulu aja. Oh, ini nah kita meeting. Oh itu stop screennya belum betul. Iya, stop. Ah ya. Nah, ya. Iya. Ini direct message. Berarti ini out. Bukan dulu. Ya biarlah nggak Pak. Ini agak rusak ininya. Apa udah. Nah, kontrol apa ya? Kontrol B. Kontrol kalau mau ngopi kontrol C ya. Nah, nggak mau dia.
Susah ini. Saya buka dulu sebentar. Nggak bisa dia. Ini rusak ini. Buka dulu ini. Iya. Nggak ini aja, ini aja. Bukan ininya. Mouse-nya, kabelnya sana. Mana mouse-nya? Tarik aja. Masuk ke sini. Sebelah sini. Yang ini. Udah. Ya. Di chat ya. Tik. Itu Google Drive. Iya. Udah masuk belum? Belum, sudah. Ya, oke. Tinggal sini. Ya, silakan. Silakan, sudah saya kirim linknya di Google Form. Silakan diprivasi. Ya, yang di rumah juga. Ya, silakan. Itu sudah. Ya, saya sudah kirim link Google Form-nya. Silakan diprivasi. Sudah semua? Cuman nanti saya hitung cuman nggak sampai 10 menit ini. Sudah ya? Kalau sudah, nggak apa-apa. Itu langsung kok. Nggak saya bacakan soalnya, langsung kamu kerja. Silakan langsung. Jadi saya hitung nggak sampai 10 menit, 5 menit, nanti saya bilang stop semua. Kalau jam nanti lewat, kamu nggak dianggap, nggak diterima. Silakan langsung dijawab. Kalau nanti saya bilang stop semua ya. Kalau lewat nanti dari situ kamu nggak diterima. Saya lihat jamnya. Ini 10.24, nanti 10. Ya, 10.26 nanti stop semua. Ya, 1 menit lagi, 1 menit. Jangan diskusi, nggak kuis nanti namanya kalau begini. Jangan diskusi. Nanti kamu diskualifikasi nanti.
Ya, oke. Stop ya. Silakan disubmit. Lewat nanti 10.26 kita tidak terima lagi. Dianggap kamu tidak masuk. Silakan disubmit. 1, 2, ada bentar-bentar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, silakan. Dimasukkan. Semua submit. Lewat nanti 10.26 saya tidak terima lagi.